Halo semuanya, pernah nggak sih ngebayangin urusan birokrasi sekolah yang nggak pakai ribet? Nah, hari ini kita bakal ngebedah sebuah dokumen standar operasional dari UPTD SDN Sokobana Daya 1. Dokumen aslinya mungkin kelihatan kaku dan penuh aturan formal, tapi percaya deh, di sesi kali ini kita bakal nemuin betapa luar biasanya komitmen mereka terhadap pelayanan publik. Ini bener-bener birokrasi yang beda dari biasanya. Oke, sebelum masuk ke detailnya, kita harus lihat dulu gambaran besarnya nih. Semua yang dilakukan pihak sekolah itu berakar dari visi kabupatennya sendiri, yaitu Sampang Hebat Bermartabat Plus. Ini bukan cuma sekedar jargon atau slogan kosong loh. Visi ini tuh ibarat fondasi yang bikin semua kebijakan sekolah jadi sangat akuntabel dan punya standar yang tinggi. Nah, untuk mewujudkan visi tadi, lahirlah sebuah moto yang mereka sebut SMART. SMART. Santun, melayani, aktif, ramah, dan tanggap. Terdengar gampang diucapkan kan? Tapi buat sekolah ini, SMART adalah sebuah janji inti. Janji yang mereka berikan ke setiap orang tua atau masyarakat yang nginjekin kaki di sekolah mereka. Terus, apa aja sih yang bakal kita obrolin hari ini? Kita mulai dari visi dan pelayanan SMART, terus ngebahas soal penerimaan dan mutasi siswa, lanjut ke proses legalisir dan surat keterangan, habis itu kita bakal ngintip manajemen surat masuk keluar mereka, dan terakhir, ini yang paling menarik, pengawasan dan jaminan layanannya. Sip, kita langsung masuk aja ke bagian pertama. Visi dan pelayanan SMART. Di sini kita bakal fokus buat mahamin sebenarnya siapa aja sih yang dilayani oleh sekolah ini dan apa persisnya yang mereka tawarin. Kalau kita petakan, operasional sekolah ini ternyata dikategorikan dengan sangat rapi ke dua kelompok utama, para wali murid dan masyarakat umum. Total ada 6 layanan utama yang mereka tangani setiap harinya, mulai dari pendaftaran siswa baru sampai urusan surat menyurat. Semuanya benar-benar terstruktur dan gampang banget dipahami. Lanjut ke bagian kedua. Penerimaan dan mutasi siswa. Ini nih proses yang biasanya bikin deg-degan para orang tua. Gimana caranya biar anak bisa masuk atau pindah sekolah dengan lancar? Buat penerimaan siswa baru jalur zonasi, prosesnya dibikin super simpel, cuma 3 langkah aja. Pertama, nyerahin dokumen standar kayak kartu keluarga dan akta. Terus, panitia bakal ngelakuin verifikasi. Dan terakhir, tinggal nunggu pengumuman dan daftar ulang. Nggak ada tuh yang namanya proses berbelit-belit dan semuanya beres dalam waktu tepat 1 bulan. Dan coba tebak, berapa biaya yang harus disiapin buat seluruh proses penerimaan tadi? 0 rupiah. Beneran, 100% gratis. Nggak ada biaya tersembunyi sama sekali. Ini bukti nyata kalau akses pendidikan di sini bener-bener dijamin. Terus gimana ceritanya kalau ada siswa yang mau pindah masuk atau keluar, alias mutasi? Prosesnya sama simpelnya, langkah-langkahnya jelas, dan yang paling penting, datanya langsung terintegrasi dengan sistem Dapodik Kementerian. Jadi, nggak perlu khawatir ada data anak yang hilang atau keselip. Kabar baiknya lagi, proses mutasi ini nggak bakal ngegantung kalian berlama-lama. Maksimal banget, prosesnya cuma butuh waktu 2-3 hari kerja aja. Cepat, pasti, dan pastinya tetap gratis. Kita beralih ke bagian ketiga, legalisir dan surat keterangan. Nah, di bagian ini, kita bakal ngebuktiin seberapa cepat sih mereka bisa ngurusin dokumen-dokumen yang biasanya sering bikin frustrasi. Kalian mungkin udah biasa ya, kalau ngurus legalisir pasti disuruh balik besoknya atau lusa. Tapi di sini, kalian cuma butuh nunggu 10-20 menit aja dari saat dokumen diserahin ke petugas. 10-20 menit. Ini sih bener-bener ngerubah standar layanan birokrasi tradisional yang biasanya lelet. Udah cepet, gratis pula. Yap, persis kayak proses pendaftaran tadi. Nggak ada sepeser pun uang yang ditarik buat penerbitan surat keterangan atau legalisir ini. Bebas pungli, tanpa basa-basi. Oke, masuk ke bagian keempat, manajemen surat masuk keluar. Mari kita ngintip sedikit ke dapur mereka buat lihat gimana sih cara mereka mengelola komunikasi resmi sehari-hari biar tetap efisien. Ternyata, mereka tuh punya tenggat waktu internal yang gila-gilaan ketatnya. Buat surat masuk, mereka ngasih waktu maksimal cuma 5 menit buat dicatat dan diterusin ke kepala sekolah. Cuma 5 menit. Sementara buat ngurus surat keluar, maksimal banget 30 menit sampai surat itu siap dikirim. Pantesan aja mereka berani pakai kata tanggap di moto smart mereka. Dan sampailah kita di bagian kelima, sekaligus bagian yang paling bikin takjub, pengawasan dan jaminan layanan. Gimana caranya sekolah ini bisa mastiin kalau janji-janji smart tadi bukan cuma omong kosong belaka? Jadi gini, di luarnya, masyarakat nikmatin layanan yang mulus, cepat, dan ramah dari para staf.
Tapi di balik layar, wah, itu ketat banget. Ada pengawasan langsung setiap hari dari kepala sekolah, diaudit sama inspektorat kabupaten, dan diikat kuat sama aturan Permendikbud. Semua ini dibikin buat nutup rapat-rapat segala celah korupsi atau pelayanan yang lelet. Siap-siap dengar fakta yang satu ini. Kalau sampai layanan mereka molor dari waktu yang dijanjikan, misalnya nih, legalisir ijazah kalian lewat dari batas 20 menit. Tahu nggak apa yang bakal terjadi? Dokumen kalian bakal diantarin langsung ke rumah kalian oleh pihak sekolah. Wow, ini level akuntabilitas layanan publik yang rasanya jarang banget atau bahkan hampir nggak pernah kita temuin. Nggak cuma itu, buat ngejaga transparansi, mereka sengaja ngebuka banyak banget jalur buat ngasih komplain atau saran. Nggak ada tuh yang disembunyiin. Mereka bahkan dengan terang-terangan majang nomor WhatsApp stafnya secara spesifik. Ada Ibu Dian, Ibu Ika, dan Bapak Yunianto yang siap dengerin masukan kalian kapan aja. Keren banget kan? Jadi, kita sampai di penghujung sesi bedah dokumen kali ini. Mengingat birokrasi publik di UPTD SDN Sokobanah Daya 1 ternyata bisa seefisien ini, seakuntabel ini, dan bahkan berani ngasih garansi antar ke rumah, pertanyaannya adalah, udahkah kalian ngerasain dan manfaatin layanan smart ini hari ini? Semoga ini bisa jadi inspirasi buat kita semua ya.